Salam keluarga IBC, selamat pagi saudara-saudara yang di rumah. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah IBC online. Naskah kitab yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16 dengan tema Roh Kudus menjadi penolong, penghibur, penasehat, dan pembela kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Markus Saliman Wangsa. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, jangan ragu untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera di layar Anda. Mari siapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk beribadah, dan worship team sudah bersiap dalam melayani ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IBC, dan berjumpa kembali kita di dalam ibadah online. Dan mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti Bapa yang sayang pada anaknya, demikianlah Tuhan juga mengasihi kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita dan akan meluruskan setiap jalan kita kepadanya. Mari kita siapkan hati kita dan mengangkat sebuah pujian. Kau ada.
Tuhan selalu ada bagi kita. Tapi kita harus tahu bahwa percaya dan mempercayakan adalah dua hal yang sangat berbeda. Kita percaya bahwa Tuhan ada, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun hidup kita. Tapi mempercayakan hidup kita itu adalah hal yang sangat berbeda. Mari kita saat ini menyerahkan hidup kita, mau berserah sama Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita, pikiran kita, kehendak kita, rencana masa depan kita, setiap keluh kesah kita hanya pada Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang Maha Baik. Kita angkat sebuah pujian lagi, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pujian kita katakan bahwa kita mau dibentuk, kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita, dan kita mau Tuhan menuntun hidup kita selamanya. Pikiran
penyembahan kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pada setiap kehidupan kami Tuhan, setiap jemaat Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan, Kau urapi hati kami masing-masing untuk dengar firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani bagi kami yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah pagi hari ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 yang dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya berikan tema khotbah saya pagi ini adalah Roh Kudus menjadi penolong, penghibur, penasihat, dan pembela kita selama-lamanya. Haleluya. Mengapa saudara saya berikan judul ini? Karena kata penolong yang kita semua tahu bahwa itu adalah Roh Kudus, ini bisa diterjemahkan atau bisa berarti pertama kali penolong, kedua penghibur, ketiga penasehat, keempat pembela. Jadi Roh Kudus itu menjadi penolong, penghibur, penasihat, pembela kita selama-lamanya. Karena dikatakan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama bahwa Roh Kudus itu akan menjadi penolong kita selama-lamanya. Artinya bahwa Roh Kudus itu yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus Kristus itu supaya dapat menolong atau memberi pertolongan kepada saya dan saudara sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Luar biasa. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan pertolongan kepada saya dan saudara sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita kesulitan ekonomi, ya bagaimana? Dia akan segera menolong supaya ekonominya tidak ada kesulitan. Kalau mengalami kesulitan dalam hal usaha, bagaimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang jelas dia akan menolong sesuai apa yang sedang kita butuhkan. Itu yang pertama. Bukan yang kita inginkan. Yang kedua, menjadi penghibur. Ya. Saudara, Tuhan Yesus itu tahu bahwa selagi kita masih ada di dunia ini akan banyak mengalami kesulitan, kesedihan. Karena banyaknya menghadapi problem, tantangan bisa membuat kita sedih. Umpamanya sakit nggak sembuh-sembuh, wah sedih saudara ya. Usaha, aduh kok utangnya makin banyak, mungkin juga makin sedih, bingung gitu saudara ya. Dan banyak hal yang membuat kadang-kadang kita menjadi sedih, tapi Yesus sudah mengutus, Bapa dalam nama Yesus mengutus Roh Kudus untuk menghibur saya dan saudara. Itu sebabnya tidak benar saudara kalau ada yang mengajarkan bahwa kalau ikut Tuhan Yesus itu semua beres. Ya. Sakit berdoa dalam nama Yesus langsung sembuh, gitu saudara ya. Berusaha langsung tancap gas terus sukses. Wow saudara ya, ini
menghadapi kesulitan apa saja, berdoa langsung semua beres. Enggak, saudara. Kalau begitu tidak perlu ada penghibur, saudara. Tidak perlu ada penghibur, karena tidak pernah sedih, tidak pernah susah. Mengapa Yesus harus mengirimkan penghibur? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau itu betul-betul tidak mengalami kesulitan, ya sudah, tidak ada penghibur saja. Kalau kita sakit berdoa langsung sembuh, orang-orang Kristen kalau sakit berdoa langsung sembuh, ya lalu banyak orang yang kemudian semua menjadi orang Kristen, saudara ya, karena berdoa dalam nama Yesus langsung sembuh. Tidak perlu rumah sakit, saudara ya, ini tidak perlu berobat. Oh, ini luar biasa, saudara. Jadi itu ajaran itu gak pas, saudara. Itu omong kosong, saudara ya, ini. Dan Roh Kudus itu bisa menghibur saya dan saudara dalam segala keadaan, saudara. Ini yang luar biasa. Walaupun kita sakit gak sembuh-sembuh, Tuhan itu terus memberi penghiburan, saudara ya, ini. Memberi penghiburan. Entah bagaimana caranya menghibur, saudara ya, tapi Tuhan selalu memberi penghiburan. Mungkin juga melalui firman Allah yang berkata, jangan takut, ya. Aku besertamu. Jangan takut, sebab kalau kamu mati, kamu pasti masuk surga. Begitu, saudara ya. Kalau kesulitan dalam usaha, mungkin menghiburnya, jangan takut. Melalui firman Tuhan, pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Jadi Roh Kudus itu akan terus memberi penghiburan dalam segala keadaan. Sehingga itulah yang kadangkala orang-orang Kristen disebut orang yang aneh. Karena menghadapi kesulitan, kesusahan, tapi kok terus ada sukacita. Tidak nampak kalau memiliki masalah yang besar. Saya punya teman punya masalah yang besar, saudara ya, punya hutang yang banyak sekali. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan dalam hal memberi persembahan perpuluhan, dalam melayani sebagai guru sekolah minggu, sebagai apa saja yang ditugaskan oleh gereja itu, dia tetap setia melayani, saudara. Dan baru tahu ketika dia sudah bisa mengatasi masalah itu, dia bersaksi. Dia bersaksi, yaitu bahwa dia kemudian mendapatkan pekerjaan yang gajinya 3 kali lipat, sehingga gajinya itu bisa bayar hutang-hutangnya dengan luar biasa, saudara. Ini luar biasa, melunasi hutang-hutangnya. Wow, saudara. Mengapa kau terus sukacita? Ya karena Roh Kudus itu yang terus memberikan penghiburan. Dan tujuan Roh Kudus diutus memberi penghiburan saya dan saudara itu supaya saya dan saudara menjadi saksi dan bisa bersaksi. Menjadi saksi dan bisa bersaksi bagaimana campur tangan Roh Kudus dalam hidup kita itu. Tapi juga supaya kita bisa menghibur orang yang sedang sedih. Itu tujuannya. Yang sedang menghadapi masalah, entah yang memberi nasihat, entah menguatkan dengan firman Tuhan, menguatkan dengan doa, atau bahkan juga memberi pertolongan yang berbentuk materi. Itulah tujuan daripada Roh Kudus. Itu sebabnya kemudian juga menjadi penasehat, saudara ya. Menjadi penasehat. Roh Kudus itu bisa menasehati saya dan saudara sekali lagi melalui firman Tuhan. Mengapa? Karena Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata tentang dirinya sendiri, tapi dia akan berkata-kata tentang apa yang pernah didengar oleh murid-murid Yesus, yaitu tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab pentingnya saudara kalau sekarang terus belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena Roh Kudus itu akan menghibur kita melalui firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah dikatakan oleh Yesus dan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu yang akan dipakai untuk menghibur saya dan saudara, yaitu firman Allah. Tapi juga bisa memakai orang lain untuk memberikan nasihat ketika saya dan saudara akan mengambil satu keputusan.
ketika saya diundang untuk melayani sebuah gereja pada waktu masih mahasiswa saya. Padahal saya sudah mempersiapkan tempat pelayanan. Saya akan melayani di tempat itu. Karena saya punya keyakinan bahwa tempat itu akan menjadi gereja yang maju, sebab sudah ada beberapa pejabat yang bertobat. Wow, saudara, dan saya layani walaupun jaraknya dari Semarang itu harus naik bis itu kurang lebih 1,5 jam atau minimum 1 jam, tapi jarak ya, biasanya lebih 1 jam. Tapi menerima surat panggilan untuk melayani juga sebuah pos. Kemudian saya bisa minta nasihat kepada 3 hamba Tuhan dan najatnya sama, saudara, supaya saya melayani yang sudah jelas ada pendukung, yaitu ada honornya. Jadi kamu ada pendukung, kalau di sana nggak ada pendukungnya, ya. Lalu saya ikut nasihat itu dan betul, karena ternyata tempat itu kemudian berkembang dengan cepat, luar biasa, saudara. Dan yang terakhir yaitu menjadi pembela, saudara. Roh Kudus itu menjadi pembela. Mengapa, saudara? Karena memang Parakletos itu adalah sesungguhnya kalau orang adalah orang yang diutus oleh seseorang untuk membela seseorang. Ya. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk menjadi pembela kita. Karena apa? Karena orang-orang yang melayani, yang sungguh-sungguh mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, bisa jadi kita menghadapi dilecehkan, direndahkan, tapi juga bisa menghadapi masalah-masalah hukum. Dan Roh Kudus itu yang akan berbicara, ya. Seperti Yusuf Roni beberapa tahun yang lalu, ya, tahun 70-an, ketika dia disidangkan karena dianggap pelecehan agama, dia berkata, penasihatku Roh Kudus, pembelaku Roh Kudus, ya. Bukan penasihat, pembelaku Roh Kudus. Karena apa? Karena tidak mau dibela dengan pembela, saudara. Dan saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus. Contoh, saudara, di dalam Alkitab. Contoh dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, pasal kedua, saudara. Ketika hari Pentakosta itu, murid-murid Yesus dilecehkan, direndahkan, diremehkan, dijelek-jelekkan, saudara. Diejek bahwa mereka mabuk, saudara. Tapi rupanya, saudara, kalau sudah membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, Petrus digerakkan Roh Kudus untuk bangkit dan berkata, kami ini tidak mabuk, kami tidak minum anggur manis, kami sedang penuh Roh Kudus, dan ini sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Wah, saudara, ya. Karena Nabi Yoel sudah berkata pada akhir zaman akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua, laki dan perempuan yang sudah tua akan bermimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Jadi kami itu tidak mabuk, tapi penuh Roh Kudus. Dan sesuai Nabi Yoel, barang siapa yang berseru dengan nama Tuhan, maka akan selamat. Dan dihubungkan dengan itu Yesus Kristus. Bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang membuat manusia diselamatkan oleh nama Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Ribuan orang yang mendengar dari berbagai-bagai bangsa, suku bangsa yang berkerumun di hari Pentakosta. Pada waktu itu ada 3.000 yang menerima Yesus. Luar biasa. Demikian juga kalau kita belajar Kisah Rasul pasal 4, Rasul Petrus dan Yohanes itu menyembuhkan orang lumpuh di depan bait Allah. Lalu banyak orang yang menjadi percaya, sampai 5.000 orang laki-laki percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 5.000 orang laki-laki yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada itu Petrus dan Yohanes ditangkap, dimasukkan penjara karena waktu itu sudah sore hari.
Lalu pagi hari dihadapkan ke dalam pengadilan, di mana imam besar Kayafas dan Anas ada di sana. Tokoh-tokoh orang Farisi, orang Saduki ada di sana. Disidangkan, kemudian ditanya, kamu menyembuhkan orang sakit itu atas nama siapa? Dalam nama siapa? Dan rupanya Roh Kudus yang berbisi membela saudara Petrus dan Yohanes ini. Dalam nama Yesus aku menyembuhkan mereka, yaitu Yesus yang engkau salibkan itu. Wow, luar biasa saudara, luar biasa. Akhirnya apa saudara? Yohanes dan Petrus dilepaskan dari penjara, tidak dihukum saudara. Saya juga punya kesaksian saudara ketika saya bekerja saudara. Saya bekerja itu hari Minggu di dinas terus, dan saya yang bolos saudara. Akhirnya saya dipanggil oleh pimpinan saya. Saya suruh pilih, kamu mau gereja atau mau pekerjaan. Kalau gereja sudah keluar kamu dari pekerjaan. Kalau pekerjaan, kamu tidak boleh hari Minggu tidak masuk. Wow saudara. Ya. Padahal itu kan digilir. Hari Minggu itu sebenarnya digilir saja, tapi mengapa saya diberi masuk terus? Waduh saudara, lalu saya berikan jawaban. Tiba-tiba itu ada apa, tidak ngerti pada waktu tiba-tiba saya menjawab dengan kata-kata terbata-bata bahasa pilih dua-dua. Pada bos saya itu, pada pimpinan saya itu. Oh tidak bisa, harus pilih salah satu. Enggak, pilih dua-dua. Apa alasannya? Satu, karena saya warga negara yang baik, sehingga saya beragama. Sebab kalau saya tidak beragama, saya PKI. Wah, ya betul-betul dia berkata begitu, karena itu zaman tahun 70-an, tahun 70-an-nya. Terus yang kedua apa? Yang kedua, saya katakan, di dalam agama saya, kalau saya mau makan, saya harus bekerja. Itu khotbah pendeta saya beberapa bulan yang lalu. Tiba-tiba ingat, saudara. Ingat. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya tidak jadi dikeluarkan dari pekerjaan, dan saya tidak masuk di hari Minggu. Wow, saudara, luar biasa, saudara. Siapa itu? Roh Kudus. Jadi, saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Bapa yang sudah mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus untuk menjadi penolong kita, untuk menjadi penghibur kita, penasihat kita, dan pembela kita dalam segala keadaan, dan itu selama-lamanya. Saudara, jangan takut saudara, karena Tuhan Yesus sendiri memang sudah berbicara dalam Matius pasal 10, sudah berbicara kepada murid-muridnya bahwa kamu akan ditangkap, kamu akan dihadapkan ke dalam sidang di pengadilan, tapi jangan takut, kata Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir, karena Bapa di surga itu yang akan membisikkan kamu. Itu ditulis dalam Matius pasal 10 ayat 18 sampai yang ke-20 ayat 19 dikatakan begini. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Bapamu. Dia yang akan berkata-kata berkata-kata di dalam kamu. Ya. Karena Yesus sudah berkata bahwa kamu akan dihadapkan, katanya, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila kamu dijebloskan di sidang, akan dijebloskan ke penjara, Bapamu yang akan berbicara. Dan itu pernah sudah terjadi, saudara, dalam Kisah Para Rasul tadi pasal 2 pasal 4. Dan saya juga alami. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita patut bersyukur karena Bapa telah mengutus Roh Kudus ke dalam hidup saya dan saudara, yang menjadikan tubuh saya dan saudara baik Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan terus diam dalam kehidupan saya dan saudara, menyertai saya dan saudara selama-lamanya, menjadi penolong saya dan saudara, penghibur saya dan saudara, penasihat saya dan saudara, dan juga pembela saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir, jangan lupa dalam seluruh
aspek kehidupan kita. Libatkanlah Roh Kudus. Janganlah mabuk anggur, tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Kata Paulus pada orang-orang Efesus. Supaya saya dan saudara tidak penuh anggur, penuh Roh Kudus yang terus menjadi penolong, penasehat, penghibur, dan pembela saya dan saudara. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Setelah kita mendengar firman Tuhan, dan bahkan kita juga sudah memuji-muji nama Tuhan, baiklah kita tutup ibadah ini. Kita akhiri dengan doa berkat dan juga doa sabar. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau yang sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami berdoa, beri kami terus hikmat dalam meniti kehidupan ini di tengah-tengah pandemi ini, sehingga kami boleh sungguh-sungguh sesuai firman-Mu, Engkau melindungi kami dari bahaya yang mengancam dunia ini. Karena kami terus berusaha untuk melakukan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Berikan hikmat kepada kami. Dan biarlah kami juga dengan hikmat yang sudah Engkau nyatakan pada dunia ini untuk menanggulangi COVID ini, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, tidak keluar kalau tidak betul-betul karena kepentingan, dan juga kami terus berdoa supaya sungguh melalui usaha kami seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tapi oleh karena kekuatan kuasa-Mu kami mendapat perlindungan. Karena yang bisa melindungi kami sesungguhnya hanya Tuhan saja. Tetapi kami tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah, kasih Allah, dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat melaksanakan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada Anda semua. Halo keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini berkati kita semua. Dan jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dalam sesi IBC Update minggu ini, saya akan berikan beberapa informasi seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel IBC Production atau melalui WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikian IBC Update minggu ini. Jaga kesehatan terus ya. Stay healthy and stay blessed.
God bless you. the kind of strength it takes to stand before giants.